balik lagi bareng kita di BIMcast, BIM Podcast. Nah, di podcast kita kali ini narasumber kita mau bahas tentang sejarah Jakarta loh. Duh, kayaknya bakalan seru banget deh pembahasan kita kali ini. Kira-kira siapa ya narasumber kita? Pasti penasaran kan narasumber kita kali ini siapa? Langsung aja deh kita kenalan sama narasumbernya. Hai guys, aku Nabila. Jadi di sini aku mau bahas tentang sejarah Jakarta. Wah, sejarah Jakarta ya. Semoga nggak sepanjang macetnya Jakarta ya bahasannya. Tenang aja, aku gak bakal bahas dari zaman VOC kok. Nanti dikira aku sejarah versi TikTok 10 jam lagi. Wah, kelihatan banget nih bakalan seru banget pembahasannya. Langsung aja yuk kita gas ke topik utama. Oke, jadi guys, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, mungkin beberapa dari kalian banyak yang belum tahu juga tentang sejarah Jakarta. Jadi guys, sejarah Jakarta tuh panjang banget sebelum jadi kota yang ramai kayak sekarang ini nih. Iya bener, dulu Jakarta tuh namanya Sunda Kelapa. Masih jadi pelabuhan penting gitu buat kerajaan Sunda. Jadi emang udah rame dari dulu gara-gara tempat perdagangan. Wah, baru tahu. Terus kapan Jakarta mulai jadi kayak sekarang? Nah, jadi sekitar tahun 1527 ada Fatahillah yang berhasil ngerebut Sunda Kelapa dari Portugis. Terus diganti namanya jadi Jayakarta. Arti katanya kemenangan yang sempurna. Keren gak tuh? Waduh, nama aslinya keren juga ya, dari Jakarta, terus bisa jadi Jakarta. Itu tuh gimana sih Kak Nabila ceritanya? Jadi ceritanya tuh habis itu pas zaman penjajahan Belanda, nama Jayakarta tuh diganti jadi Batavia. Soalnya Belanda pengen bikin kota itu jadi pusat kekuasaan mereka. Ih, parah banget, udah direbut diganti nama lagi. Iya, asli kayak nggak mau kalah gitu. Terus abis Indonesia merdeka, baru deh namanya resmi diganti lagi jadi Jakarta. Tepatnya tahun 1949. Jadi tuh kayak bentuk kebangkitan lagi gitu loh guys. Lepas dari penjajahan dan balik ke jati diri Indonesia. Keren banget sih, dari Sunda Kelapa ke Jayakarta ke Batavia, berakhir jadi Jakarta. Panjang juga ya perjalanannya. Iya, sekarang malah jadi kota super rame dan modern. Macetnya juga ikut modern. Iya bener banget lagi. Ya tapi walaupun macet, Jakarta tetap punya sejarah dan karakter yang kuat banget sih. Waduh, pembahasannya udah makin serius aja nih dilihat-lihat. Tapi aku penasaran deh Kak Nabila. Emang Jakarta tuh sepenting itu ya dulu buat zaman dulu. Iya dong, jadi gini loh guys. Dari dulu Jakarta tuh udah jadi pusat perdagangan internasional karena lokasinya strategis banget di pesisir utara Pulau Jawa. Banyak kapal dari Cina, Indonesia, sampai Arab yang mampir buat tuker barang. Berarti Jakarta emang udah rame dari dulu ya? Iya, udah dari abad ke-14an gitu deh. Waktu itu pelabuhannya dikenal banget sebagai pelabuhan Sunda Kelapa. Barang-barang dari daerah lain kayak lada, beras, sama rempah-rempah itu dijual ke pedagang asing di situ. Sumpah, ternyata vibes kota sibuk Jakarta tuh udah ada dari zaman dulu ya. Iya, nah terus pas tahun 1527 Fatahillah dari Kesultanan Demak datang dan ngerebut Sunda Kelapa dari Portugis. Terus diganti namanya jadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Yang udah aku bilang di awal tadi tuh. Nah itu kayak simbol kemenangan rakyat lokal lawan penjajahan gitu. Wih, keren sih, semangat patriotiknya udah berasa banget. Iya, tapi sayangnya gak lama setelah itu, sekitar tahun 1619, Belanda lewat VOC datang dan ngerebut Jayakarta. Mereka bahkan ngebakar habis kotanya. Terus dibangun ulang sama Jan Pietersen kan jadi kota baru. Namanya Batavia. Ih, parah sih itu, udah ngebakar terus ganti nama lagi. Iya, kayaknya tiap datang penguasa baru, nama kotanya ikut diganti gitu. Nah bener tuh, selain itu juga Batavia tuh dijadiin pusat pemerintahan Hindia Belanda. Makanya banyak bangunan gaya Eropa yang masih dilihat sampai sekarang. Contohnya tuh di Kota Tua Jakarta. Oh, pantesan ya vibes kota tua tuh kayak masih ada Belanda-Belandanya gitu loh. Iya, dan itu semua peninggalan masa kolonial. Nah terus pas
Nah, terus pas Perang Dunia Kedua, Jepang sempat nguasain Batavia juga sampai akhirnya Indonesia merdeka tahun 1945. Nah, ini nih yang penting, abis merdeka langsung ganti nama ya kan Abila? Iya, setelah mereka merdeka, nama Batavia langsung diganti jadi Jakarta, biar lepas dari bayangan penjajahan dan simbol identitas baru Indonesia juga. Tepatnya tahun 1949, Jakarta resmi jadi ibu kota negara kita. Keren gak sih? Wah, the real sih, perjalanannya tuh panjang banget ya. Dari Sunda Kelapa ke Jayakarta, Batavia, berakhir jadi Jakarta. Iya benar-benar, dari zaman dahulu terus jadi kota yang sibuk banget, jadi pusat. Iya, dan yang keren tuh Jakarta gak cuma punya sejarah panjang, tapi juga punya budaya yang kaya banget. Dari dulu tuh udah jadi tempat campurannya banyak suku dan budaya. Dari Sunda, Jawa, Betawi, Cina, Arab, semua ada di sini. Bener, makanya tuh Jakarta tuh kayak mini Indonesia gitu, semua budaya numplek di satu kota. Tapi ya walau macet, panas, rame, tetap aja banyak orang yang mau ke Jakarta. Iya lagi, tapi justru itu yang bikin Jakarta punya vibes unik, keras tapi ngasih banyak peluang. Asli deep banget sih ini. Jadi bisa dibilang Jakarta tuh bukan cuma ibu kota aja, tapi juga saksi perjalanan panjang bangsa Indonesia ya. Betul, dan penting banget nih guys buat kita tetap ingat sejarahnya, biar gak cuma tahu Jakarta sekarang, tapi juga ngerti gimana perjuangan panjang sampai bisa jadi kayak sekarang. Wah, pembahasan kali ini mind blowing banget ya, sama deep banget juga. Iya sumpah, dari yang tadi kita cuma tahu Jakarta itu macet, sekarang jadi ngerasa lebih appreciate sama kotanya. Thank you ya buat Kak Nabila yang udah mau sharing buat kita hari ini. Sama-sama guys, makasih juga udah undang aku di BIMKes, seru banget ngobrolnya. Oke deh guys, jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini bareng Kak Nabila, ternyata Jakarta tuh bukan cuma kota yang macet dan ramai aja ya, tapi juga punya sejarah panjang banget dari mulai Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, sampai akhirnya jadi Jakarta yang kita kenal sekarang ini nih. Iya benar banget, dari pusat perdagangan internasional, direbut Fatahillah, dijajah Belanda dan Jepang, sampai sekarang jadi ibu kota Indonesia. Semua nunjukin kalau Jakarta tuh punya perjalanan yang luar biasa dan penuh perjuangan. Dan yang paling keren, Jakarta tuh udah jadi simbol keberagaman dari dulu, banyak budaya, suku, dan sejarah yang numplek jadi satu. Bener-bener miniatur Indonesia banget sih. Jadi mulai sekarang kalau ngomongin Jakarta jangan cuma ingat macetnya sama gedung-gedungnya doang, tapi ingat sejarahnya juga panjang. Nah, oke deh kalau gitu kita tutup dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa buat stay tune di episode BIMKes berikutnya ya guys. See you guys and still